Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, perbuatan main hakim sendiri sepertinya menjadi pilihan atau cara masyarakat dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Ketika terjadi kejahatan, maka yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, seperti dengan melakukan intimidasi, melakukan pengeroyokan, melakukan kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, penyiksaan, pembakaran, hingga menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia. Maka pelaku main hakim sendiri secara tidak langsung sudah melakukan tindak kejahatan. Salah satu penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri diantaranya yaitu karena adanya balas dendam dari orang-orang yang pernah menjadi korban kejahatan. Karena akibat emosi masyarakat yang tidak terkontrol, kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian juga karena menganggap hukum yang ada tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, kemudian masyarakat atau orang yang pernah menjadi korban kejahatan merasa dirinya berada di pihak yang benar, sehingga menganggap bahwa dirinya tidak dapat dihukum ketika melakukan perbuatan main hakim sendiri. Selain itu, para pelaku beranggapan bahwa dengan cara demikian pelaku kejahatan menjadi jera dan masyarakat menjadi puas. Jika masyarakat menganggap bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak dapat dihukum, tentu hal ini merupakan anggapan yang salah. Dalam hukum pidana, ketika seseorang yang menjadi korban kejahatan kemudian membalasnya dengan caranya sendiri atau dengan cara beramai-ramai menghakimi pelaku kejahatan, seperti dengan cara mengintimidasi pelaku, memukul, menyiksa, membakar, hingga mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Maka pelaku yang main hakim sendiri, baik perorangan maupun kelompok atau secara beramai-ramai, bisa dituntut berdasarkan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya. Sebagai contoh, pelaku atau masyarakat melakukan kekerasan fisik kepada pelaku kejahatan dengan cara memukul, menendang, menyiksa, sehingga akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan pelaku kejahatan menjadi luka parah. Maka pelaku main hakim sendiri bisa dituntut berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Selain itu, pelaku main hakim sendiri juga bisa dikenakan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan. Jika akibat dari perbuatan main hakim sendiri tersebut pelaku kejahatan meninggal dunia, maka pelaku main hakim sendiri bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Kemudian, jika pelaku kejahatan masih tergolong anak-anak,
dan ketika melakukan kejahatannya, anak tersebut tertangkap tangan dan kemudian menjadi korban perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri bisa dituntut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Contohnya adalah jika perbuatan main hakim sendiri tersebut menyebabkan anak mengalami kekerasan fisik, maka pelaku main hakim sendiri bisa dituntut berdasarkan pasal 80 ayat 1, junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Intinya adalah perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan perorangan atau dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dipandang sebagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri bisa dituntut dan dihukum berdasarkan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.